kita kembali lagi dan gue masih sariawan di lidah, jadi ngomongnya agak aneh. Sakit gila. Nggak, orang pada nyangka ntar kenapa coach? Iya, udah dikasih tahu ya. pasti. Makanya di mana gue siaran tadi sama Helmi dan Livecom, gue bilang ini bener-bener sakit banget kalau ngomong. Tapi gue tetap akan menyampaikan apa yang gue ingin sampaikan. Ya dimulai dari yang pertama, selesai itu Barcelona di Copa del Rey ya. Karena ini benar-benar 4-0, benar-benar hancur banget, dan memang dua game atau dua babak itu benar-benar Barcelona benar-benar nggak ngeluarin permainan yang meyakinkan. Cuma di awal doang ya, sempat ada berapa peluang memang mereka megang. Setengah jam pertama. Iya, setengah jam pertama, habis itu udah hilang. Apalagi di babak kedua benar-benar totally lost. Bahkan pergantian pemainnya pun dari Xavi nggak menolong bagaimana Barca bisa meraih. Tapi kalau ini coach, ini kan kalau lo lihat dari berapa kali Barca menang, mainnya defense kan, gantian gitu. Justru Barca yang banyak defense, counternya sukses. Nah sekarang kok dia malah mencoba pendekatan yang berbeda sama sebelumnya? Apa udah over PD menurut lo, Xavi? Karena udah menang di sebelumnya, di 3 pertandingan sebelumnya. Gue sih lihat dari sisi positifnya ya. Akhirnya Xavi bisa lihat bahwa kualitas pemain itu bapuk. Sergi ya. Terutama Sergi sama Busquets, bahwa mereka itu terlalu lambat. Kalau lu berani main terbuka, ngepres, artinya selalu ada counter. 4 gol, 1 penalti, 3 counter. Iya, 3 counter. Kan? Terus kedua, lu boleh pasang sekali Araujo main di kanan, bagus. Kalau ada Christensen nggak masalah. Sekarang ada 2 center back, Koundé sama Marcos Alonso yang jarang main bareng. Koundé di kanan pun nggak jelek gitu loh, ngerti nggak? Kenapa harus di switch baru? This is typical Xavi yang pengen jadi pahlawan, yang yang sering sekali salah pilih strategi, salah pilih pemain, sehingga gue udah bilang di DPI waktu itu, musim ini gue nggak puas nonton Barca. Banyak jelek. Walaupun mereka menang, banyak ugly win. Selisih 1 gol, 15 menit terakhir deg-degan. Dan kemarin sangat layak dibantai, sangat layak diobok-obok. Karena ya pemain-pemain yang dia beli, Ferran Torres, Rafinha, Eriga, itu semua nggak perform. Dan pemain yang dipertahankan, Sergi Roberto, I mean it's a big joke. Barca bisa main bagus, sangat bagus, bisa mengalahkan Madrid dengan kalau ada 4 pemain inti ini. Ya, ada Frankie, ada Pedri, siapa lagi? Dembele ya. Christensen. Oh iya, 4 pemain itu. Iya kan? 4 pemain ini penting banget. Kalau 4 pemain ini ada, lu main terbuka, nggak masalah. Iya kan? Nggak masalah. Sekarang lihat, Rodrigo bisa ngelewatin lawan, Vini bisa ngelewatin lawan, Benzema, lah Barca siapa yang bisa ngelewatin lawan? Ngerti nggak? Kan Rafinha bisa kadang-kadang, ya kan? Nggak punya nyali untuk melakukan itu, dan Sergi berapa kali nggak berani ambil risiko dengan passing ke depan, belakang. Emang nggak ada kreatifnya sih kemarin. Nggak ada kreatifnya sama sekali. Gavi pun juga jelek kemarin mainnya menurut gua. Siapa yang dukung dia? Siapa yang tandemnya? Iya sih. Iya kan? Iya. Gue nggak tahu, kalau seandainya juara, kemungkinan besar juara lah. 12 poin kan 4 match. Untuk gue tetap Xavi out. I'm done with this guy. Kalau misalkan dikasih belanja yang lebih bagus lagi, ya tapi duitnya juga pas-pasan sekarang. Loh, sekarang lu kurang duit apa beli Rafinha 60 juta? How Lewandowski juga nggak murah ya, sebenarnya 40. Lewandowski gue masih oke. Iya, maksudnya kalau ada duitnya gitu kan keluar juga. Lu beli Rafinha, beli Ferran Torres. Eric Garcia free kalau nggak salah. Free. But I mean, Christensen free. Ya, I mean pemain kayak apa gitu loh. Mending lu kalau free mending ambil kayak Wijnaldum, Gundogan. Ngerti nggak? Yang bener-bener bagus. Bukan Rafinha, Ferran Torres, Eric Garcia gitu. Ya ini membuat gue jadi... Terus dia buang Depay, buang Auba. Itu kan at least bisa jadi gaji mereka juga nggak gede-gede amat kok. Tapi kan memang mungkin secara attitude nggak cocok coach. Karena kan tahu sendiri kan Auba kan attitude-nya juga agak dari Arsenal beda gitu. Nah yang cocok apa sekarang gue tanya? Ya itu ya Ferran Torres yang mungkin dia pikir bisa dikontrol lah. Orang-orang ini kan masih muda. Rafinha dari Leeds yang egonya belum tinggi gitu kan, mungkin dia mencari pemain-pemain ya kayak Arteta gitu kan. Arteta kan akhirnya gusur orang-orang yang punya
umur udah tua, pengalaman, ego tinggi, Aubameyang, Ozil, dan akhirnya siapa yang bisa ngikutin dia itu. Dan menurut gue sih kemarin anehnya adalah dia udah mainnya, kalau emang sekalian mau main jelek gitu ya, main jelek dan nyari hasil, ya stick to the plan aja. Kemarin menurut gue mereka bermain agak terlalu berani ya, maksudnya terlalu risky dengan bermain terlalu naik, padahal tahu Busquets dan juga Sergio Roberto, bahkan Alonso tuh udah lawan MU pun juga ketahuan. Lelet, iya. Yang lawan punya striker transisi cepat kayak Rashford, kayak Vini, kayak Rodrigo. Pasti kalah. Karena kemarin terlalu nekat. Gue mendingan kemarin Eric Garcia dari awal. Kan kemarin Eric Garcia agak mending ya waktu masuk di babak kedua ya. Tapi Eric Garcia itu waktu main match sebelumnya, waktu mereka menang 4-0 sebagai DM, lumayan bagus. Lumayan makanya. Eric Garcia kan kelemahannya cuma bola-bola atas sebenarnya kan. Ya udah, jam pasang dia sebagai center back. Jadi DM. Daripada Sergi, mending dia sebagai BM. Karena lu udah punya Busquets yang lelet. Ada Sergi juga kemarin. Apa Alonso lelet juga. Gue ngerti lah. Untuk gue sih kemarin ditunjukkan sama Madrid. Kalau lu tanpa 11 pemain inti lu, ini tim mediocre. Iya kan? Iya. Kalau 11 fit semua, 12 fit lah. Ini tim bisa bersaing dengan siapapun. Kasarnya begitulah. Iya. Tapi once gak ada Dembele, Ferran Torres, Rafinha, untuk gue itu benar-benar. Tapi menurut gue masih kurang sih coach. Even memang masih kurang. Even ada Dembele, maksudnya lagi full tim pun menurut gue di Liga oke ya. Tapi kalau untuk di Eropa belum ketahuan ya. Memang masih kurang. Cuman at least lu bermain sesuai dengan kapasitas pemain lu. Iya kan? Sekarang lu 3 kali jebol lewat kantor, beruntung 3, mereka masih dapat 2 peluang gede loh, nggak masuk. Hanya dari counter kelar semua. Ini sepak bola itu menyerang dan bertahan. Iya kan? Bukan nyerang doang. Defense-nya berantakan. Kalau sekali counter, gue masih paham. Ini 3 gol dari counter, something wrong with your team. Padahal kan terkenal sebagai pertahanan terkuat ya di La Liga musim ini. Nah itu menurut gue game plan yang salah, karena ketika lo emang udah punya pattern seperti itu, kok lo mainnya agak risky. Itu menurut gue sih, tadi yang gue bilang di awal, mungkin over PD. Si Xavi dengan kemenangan-kemenangan sebelumnya, dia pikir Madrid akan lebih main nunggu dan juga panik kalau di press. Tapi justru kemarin Madrid yang bermain sangat compact, sangat pressingnya juga jalan, transisi langsung efektifnya langsung gol begitu mereka intercept bola kan. Kan benar-benar efektif kan Madrid. Nah ini ya Madrid yang memang kita kenal sangat efektif. Ketika di turnamen emang di saat-saat krusial nih suka begini. Kalau di Liga memang kan dia long run ya. Kalau Liga kan memang long run, bukan tipikal yang one game to game kayak gini kan. Mereka ketinggalan 12 poin, jadi Madrid nggak sehebat-hebat itu juga. Ngerti gak? Cuman memang pada saat mereka harus, terutama di turnamen, turnamen mereka selalu bisa ngegas, tapi jangka panjang agak keteteran. Ya itulah, makanya kalau sebenarnya sih, kalau bandingin Barca sama Madrid ini sama-sama jauh dari ideal ya, karena kalau lihat Barca lebih parah lagi, jauh dari ideal, walaupun dia punya chance buat juara. Karena kualitas pemainnya. Betul, kalau Madrid sebenarnya nggak, kan udah ada yang bilang kayak Ancelotti out lah, terus juga Madrid kayaknya musim ini bakal hancur, tapi ternyata nggak hancur-hancur amat. 12 poin oke lah, tapi kan masih peringkat 2 di Copa del Rey final, terus di Champions League masih ada gitu. Menurut gua Madrid yang musim ini pun masih bisa sukses juga kalau dia juara Liga Champions sama Copa del Rey sih, dan itu menurut gua masih menarik. Dan Barca menurut gua ini justru lebih pressure-nya buat Xavi musim depan seperti apa, karena gue nggak yakin Xavi ini kalau terus pertahankan filosofi kayak gini akan didukung sama fans Barca yang idealis banget tuh coach. Kan gue sekarang aja udah nggak percaya sama Xavi. Lo kalau misalkan Arteta jualan ya sama Arsenal, terus Arteta dipanggil ke Barcelona gimana? Gue nggak masalah. Nggak masalah. Lo setuju kan? Gue bilang Arteta lebih cocok di Barca daripada Xavi. Kualitas pemain Barca sekarang yang ada ini lebih bagus daripada Arsenal. Ya, itu di atas kertas ya. Ya, dan ini banyak pemain yang quite smart. Pedri, De Jong, Xavi, Lewy, Dembele kemarin pinter semua. Jadi gampang adaptasi. Gue mending Arteta yang ke Arsenal, ke Barca. Arsenal cari pelatih lain. Nagelsmann contoh, pelatih muda yang punya strategi. Kenapa enggak? Ya walaupun nanti gamblingnya sebenarnya adalah Arteta punya ruang ganti yang kuat nggak nanti, karena kan ketika dia masuk Barcelona pilihannya antara dia mau gusur rezim lama atau tetap mempertahankan rezim yang lama itu kan, kayak kalau Xavi kan kayaknya masih megang erat kan. Gue rasa setengahnya akan dibuang. Nah itu, kalau itu apakah
manajemen dan fans akan mendukungnya atau dia akan tiba-tiba, kecuali kalau misalkan ternyata dia ngebuang dan juga sukses, mungkin beda cerita. Tapi kalau ternyata dia ngebuang dan hasilnya nggak begitu menguntungkan, itu akan diserang habis-habisan kayak pelatih-pelatih. Even Koeman kan katanya legend-legend, begitu ruang gantinya nggak megang, dipecat juga kan. Oke, itu dia dari bahasan El Clasico. Tapi sebelum lanjut bahas yang lain, kita lihat dulu yang satu ini. Pakai Next Parabola. Yakin nih bukan piring, kecil banget. Instalasi mudah, kualitas gambar jernih, gratis 100 channel terlengkap. Pakai Next Parabola jadi maksimal. Oke, kalian bisa nonton live pertandingan olahraga dengan kualitas high definition mulai dari BRI Liga 1, Premier League, Champions League, Europa League, tenis, volley, hingga NBA via Next Parabola yang dapat menjangkau semua daerah di Indonesia serta instalasinya yang sangat mudah. Mumpung lagi ada promo berkah Ramadan spektakuler di bulan April, kalian bisa dapat diskon Rp20.000 untuk berlangganan paket premium sport 30 hari tuh full sebulan. Yuk pakai Next Parabola dan beli paketnya sekarang untuk keluarga di rumah. Link ada di deskripsi ya. Monggo langsung cek aja linknya kalau kalian mau berlangganan Next Parabola. Apa nih coach? Nonton bola? Dan nonton bola ingat Next Parabola. Dan Itu. Piala Dunia U20 masih disiarin di Next Parabola. Oh iya, masih disiarin walaupun buat tuan rumah jadi ya. kita tetap bukan tuan rumah, Ya. tetap kalian bisa nonton. Gua akan nonton karena gua mau lihat pemain-pemain muda yang berbakat. Nah, mau Tapi scouting. sayangnya nggak ada hoki Caraka. Oke, cara kan udah berdamai coach soalnya kan. Oke, kita lanjut bahasan dari episode 2 kali ini. Ada bahasan terkait MU yang menang tipis dan juga ada Chelsea yang akhirnya memilih Lampard. Dari Lampard dulu deh coach ini. Ini kan gue sebenarnya kemarin udah mau bilang nih sama coach sama Aldi kan, karena di DPI kita sempat ngomong siapa pelatihnya, dan bener kan mereka sebenarnya lagi ngejar banget seorang Nagelsmann dan juga Enrique sambil menunggu presentasi yang mana yang lebih cocok. Tapi in the meantime ternyata mereka tidak memberikan kepada Bruno Santor kan, malah menunjuk Lampard yang ini membuat orang jadi nggak make sense. ya kan itu kan. Jadi tapi ada pro kontranya gitu, kayak ada beberapa orang yang bilang oh ya mungkin kalau untuk 2 bulan dia lebih butuh orang yang buat motivasi. Sebenarnya kualitas itu udah ada, motivasinya yang nggak ada karena Potter kan nggak punya motivasi kan. Gini. Kalau kita lihat permainan di bawah Saltor, itu bagus loh. Atau 3-5-2 lebih cocok dengan kualitas pemain yang ada. Dan itu dimanfaatkan sama Bruno Saltor. The problem is mereka nggak bisa cetak gol. Ya. Tapi nggak bisa cetak gol kan bukan salah pelatih. latih. Dan 10 menit, 6 menit pertama 2 peluang langsung. Ya. Lawannya Liverpool loh. Ya. Bukan lawan ecek-ecek. Ya. Gol dapat kena hands. Mereka sangat amat layak menang. Artinya di bawah asisten ini udah kelihatan ada perubahan gitu loh. Dari cara mainnya. Iya. Tapi eksekusinya kan coach. Menurut gua kayak masih. Lu eksekutif datengin Pep pun nggak bisa. Tapi kan kadang-kadang ada pelatih yang bisa motivasinya lebih kuat lagi. Ini menurut gua masih rezim yang lama coach. Jadi mungkin angin perubahannya belum kerasa ya. Mungkin itu alasan nggak mau ambil rezim lama, datengin angin segar baru. Iya, kan? Mungkin. Cuman apakah Lampard the right person walaupun sisa 10 match? 10 match 2 bulan. Gue nggak yakin. Ya semuanya game. Padahal dulu Lampard Iya. yakin ya Setengah tahun potensial pertama ya kan? bagus kan? Iya. Habis itu menurun. Hancur-hancuran. Iya. Justru begitu dia dikasih pemain-pemain baru malah Iya, menurun ya. malah menurun. Kan waktu di sebelumnya datang bulan pertama kan masih embargo transfer kan. Baru pas musim depannya dapat Timo Werner. Iya, dan setengah tahun pertama kan gue dukung Lampard kan mainnya bagus. Iya. Tapi menurut gue ini kayak menarik sih, karena ini menurut gue jadi ajang second chance buat dia, karena dia dapat waktu itu pemain-pemain begitu banyak, Timo Werner, Kai Havertz. Malah isunya adalah dia nggak bisa main-mainin pemain bintang yang didatengin, termasuk pemain-pemain Jerman. Makanya didatengin pelatih Jerman, katanya bisa memaksimalkan Timo Werner dan juga Havertz. Tapi ternyata nggak bisa maksimal juga. Nah sekarang gue pengen tahu nih, strategi atau pemilihan pemain macam apa yang dipilih Lampard setelah dia gagal di pertama, karena beberapa pemain yang juga masih di bawah dia masih ada kan, kayak Havertz nih dulu di era dia juga nggak worse. Apakah di rezim kedua ini dia tetap akan dipakai lagi? Kemudian back-backnya yang begitu, ada beberapa back yang masih tua kayak Azpilicueta, apakah dipakai lagi apa enggak, atau justru akan pakai back-back muda semua sampai Thiago Silva? Gue nggak tahu, karena Lampard tuh kemarin secara main potensinya ada, tapi yang memang katanya dia punya nilai plus adalah bagaimana dia cukup galak di ruang ganti coach. Beda sama Potter yang cuman yes man. Kalau baca dari media-media Inggris kan katanya Potter yes man aja. Orang ngomong apa dia iya gitu. Jadi nggak demanding lah contohnya. Mungkin secara taktikal bagus, tapi bagaimana dia mentranslate dalam sebuah motivational words itu yang menurut gua kurang. Kalau Lampard mungkin taktiknya biasa aja, tapi mungkin galak. Tapi di Everton juga biasa-biasa aja ya. Gagal juga. Hancur, mau degradasi bahkan Everton, tapi kualitasnya memang jelek sih Everton. Mungkin
mungkin dia akan kembali rely on Mason Mount. Oh iya, dulu kan anak emasnya banget nih kan ya. Jadi kemungkinan Pulisic akan bermain dengan 4-2-3-1, very wide, banyak ruang untuk lini tengah. Kante Kovacic, depannya Mason Mount, kiri Pulisic, kanan mungkin siapa namanya Ziyech, Enzo sama Kante di tengah, depannya Mason Mount, striker Havertz dia akan coba lagi. Jadi ya kembali feeling gue kita akan lihat Chelsea yang banyak dribbling. Oh, memberikan banyak kebebasan ya buat pemain, karena era Lampard juga begitu dulu ya, Mason Mount. Nah, tapi kalau ini akhirnya menurut lo bully apa coach yang menurut lo akhirnya berubah pikiran? Apakah kemarin sebenarnya kan dia benar-benar ngebet sebenarnya kan untuk deketin Nagelsmann dan Enrique? Apakah memang ternyata Enrique sama Nagelsmann stalling mendingan gua ngambil musim depan gitu? Akhirnya dia menunjuk Lampard untuk di the rest of season nih. Ya, untuk kedua pelatih mereka juga nggak mau ambil musim ini. Ya kayaknya nggak mau ngambil risiko ya. Karena banyak sekali pertimbangan, ini dua pelatih yang gampang dapat klub. Dan mereka juga mau pengen kejelasan dari Chelsea seperti apa. Karena yang dilakukan oleh bully terhadap Chelsea itu banyak pelatih nggak setuju. Beli banyak pemain sementara ini bukan pemain pilihan pelatih. Jadi kemungkinan besar siapapun pelatihnya dia akan minta tanggung jawab atas pembelian pemain terlibat. Jadi nggak bisa owner asal beli. Kayak yang terjadi sekarang. Apakah itu dipenuhi? Kita nggak tahu. Kalau itu dipenuhi, Nagelsmann maupun Enrico oke aja. Cuma lo satu hal jangan lupa, Chelsea ini harus menghindari financial fair play. Oh iya, jual pemain. Dan mereka kemungkinan besar nggak ikut Champions League. Iya, hampir pasti. Kecuali juara Champions League. Iya itu ya. Okay? Asumsi nggak ikut, artinya mereka harus jual banyak pemain. Iya. Apakah Modric akan dijual? Tidak mungkin. Apakah Enrique mau pakai Modric? Itu yang kan? Kalau Enzo, Joao Felix kemungkinan dibeli itu make sense lah, pemain bagus. Apakah Enrique mau pakai Badiashile, David Fofana, atau Chilwell, atau apa? Nggak tahu. Yang tahu ya, belum tahu. Jadi maka dari itu Enrique harus pertimbangkan semua. Caretaker oke, tapi kedepannya kalau bully mau ambil pelatih yang berkarakter kayak Pep, kayak Klopp, kayak Arteta yang berani ngelawan, itu dia harus singkirkan egonya. Dia nggak bisa berlagak kayak di Amerika, beli. Asal comot gitu ya. Tapi kalau lo kan kemarin sebenarnya di awal yang di episode sebelumnya lo bilang Nagelsmann kayaknya kurang cocok buat Chelsea ya, apalagi dengan demandingnya. Tapi kalau Enrique kan udah pernah membuktikan megang tim besar sama Barcelona gitu, dan dia deliver dengan pemain-pemain bintang. Nah ini kan Chelsea sebenarnya punya banyak pemain bintang. Lebih cocok nggak Enrique dibandingkan Nagelsmann dengan karakternya? Ya? Lebih cocok Enrique karena Nagelsmann ini gue bilang lebih cocok tim yang jangan terlalu besar, tapi dikasih duit sama-sama cari jam terbang. Iya, sama dikasih waktu panjang sih ya kalau Nagelsmann. Enrique jam terbang sudah cukup tinggi. Ya. Strategi not bad. Ya, di Spanyol kemarin ada sih. Not bad lah, tinggal pilihan pemain. Cocok atau enggak dengan bully. Ya kan? Iya. Makanya itu gue bilang Enrique lebih cocok daripada Nagelsmann. Ya itu sih kelihatannya memang kalau dari tradisinya dan juga CV-nya megang ruang ganti, terus juga apalagi kan Enrique juga bekas pemain ya, dan juga tipikal pemain bengal ya, di ruang ganti pasti lebih dihormatin. Oke, kita pindah dari Chelsea sedikit ke MU yang kemarin akhirnya menang lagi setelah 3 kali nggak menang, dan kemarin menangnya juga 1 gol doang, lagi-lagi Rashford lagi. Menurut lo kemarin MU lagi-lagi kan gue bilang ketergantungan sama Rashfordnya terlalu tinggi ketika nggak ada Rashford, ini nggak ada yang bisa pemain yang bisa step up gitu kan? Ya betul. Masalah dong ya. MU kemarin itu babak pertama luar biasa mainnya, sangat bagus, fluid, karena menurut gue Weghorst nggak main. Iya. Itu pengaruh banget. Dan semua berjalan bagus, create chances, hanya nggak bisa cetak gol.
Tapi big chance-nya cuma 1 kemarin ya Iya, kan ya. karena di babak kedua digempur sama Iya, Brentford. setengah-setengah peluang semua. Di babak kedua digempur ini beruntung lawannya Brentford, pemain depannya nggak berkualitas. yang main to man Karena tuh. mereka dapat banyak sekali peluang. Berapa kali diselamatkan sama De Gea. Dan MU dapat counter attack nggak berhasil. Iya kan? Iya. Jadi PR MU ini masih besar. Terutama kualitas pemain. MU with Casemiro dan MU without Casemiro Beda banget ya. beda banget. Gue penasaran sih kalau sampai Rashford absen panjang itu bisa apa MU ya? Misalkan dia cedera nih, berarti benar-benar nggak ada yang bisa step up nyetak gol ya. Even Martial, Sancho, Anthony nggak ada yang bisa konsisten nyetak gol. Masalah besar. Yang jelas MU tahun depan harus ambil 1-2 pemain yang bisa cetak gol. Iya, striker ya. Striker yang emang konsisten nyetak 20 gol di liga tiap musimnya. Dan gua kemarin lagi-lagi bilang kalau MU ini punya masalah besar dari sisi motivasi ya kan. Lu juga pernah bilang ya coach kalau dibuat Ten Hag ini MU akan nanjak gitu ya dalam 6 bulan tapi pasti akan ada ups and down. Dan ini sekarang lagi banyak down-down nih ya. Emang bener sih kalau untuk Ten Hag ini kayaknya feelingnya cukup kuat tapi mungkin feeling 7-0 itu mungkin dia juga nggak nyangka ya feeling dibantai itu. Nggak ada yang nyangka. Feeling 7-0 nggak ada yang nyangka tapi emang menurut gua ini benar-benar musim coba-cobanya Ten Hag. Masih ada waktu untuk bisa dapetin gelar bonus, ada FA Cup dan juga Europa League. Tapi the real ujiannya, the real testnya menurut gue musim depan dengan pemain-pemain yang kalau didukung sama MU. Karena kalau kita lihat Gary Neville sama beberapa legenda MU itu bilang harusnya Januari kemarin MU support lebih banyak gitu, ya kan? Belinya Weghorst. Iya kan, dan emang nggak dikasih duit kan katanya, emang dengan katanya mau dijual ini. Ya kesalahan di manajemen juga. Oke lah, itu dia dari MU. Yang pasti kita akan balik lagi di minggu depan. Bahas apa lagi coach? Ada hasil-hasil banyak ya? Ya, minggu gampang depan. lah. Oke. Semoga seharian gue udah hilang. Kasihan gue nggak tega. Susah ngomongnya. Serius. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye, Outsider.